Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 193. Oke lah, gak usah banyak mang-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Badai energi bergemuruh menyapu tanah di makam surgawi. Bahkan ruang yang dilewatinya menjadi porak-poranda. Xiaoyan yang kabur bersama dengan Sun Er pun bertanya apa itu sebenarnya. Sun Er mengatakan itu adalah badai energi makam surgawi. Bisa dibilang bencana dari tempat ini. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan seseorang di puncak Dawson akan mati jika terjebak oleh badai energi ini. Pada saat itu, beberapa orang dari klan kuno yang tersapu oleh badai ini tewas seketika. Sungguh tidak beruntung akan bertemu dengan badai energi ini. Biasanya hal itu hanya akan muncul setiap beberapa tahun sekali. Kakak Xiaoyan, ayo kita harus segera menambah kecepatan. Daerah yang terkena badai energi ini sangatlah luas. Kemungkinan seluruh wilayah level 2 ini akan terkena dampaknya. Dan kita harus segera masuk ke gerbang level ketiga untuk menghindari badai energi. Xiaoyan hanya mengangguk. Dia kemudian menoleh ke belakang dan sosok yang menyedihkan telah mengikuti Xiaoyan bersama dengan Sun Er. Mereka tidak lain adalah Hunya dan juga Hunli. Namun Xiaoyan tidak ingin berurusan dengan mereka di tempat ini. Tiba-tiba saja Xiaoyan juga dikejutkan ketika melihat sosok lainnya telah muncul. Dia pun kali ini mengatakan, ternyata masih ada orang yang lainnya, Huo Xuan dan juga Huo Xi. Yang melihat Xiaoyan pun tampak gembira. Lalu mereka mengatakan, tidak disangka kecepatan dari saudara Xiaoyan secepat ini dan telah lama mencapai wilayah ini. Xiaoyan hanya tersenyum lalu mengatakan, saudara Huo Xuan, kau juga cukup cepat. Selanjutnya Huo Xuan memandangi Xiaoyan. Dia terkejut lalu mengatakan, saudara Xiaoyan, sebenarnya kau telah naik level. Xiaoyan hanya tertawa. Aku hanya beruntung saja. Jawaban Xiaoyan itu membuat Huo Xuan dan juga Huo Xi cukup tercengang. Baru sekitar 6 bulan di dalam makam surgawi, tapi kekuatan Xiaoyan sudah menjadi bintang 6 Dawson. Peningkatan semacam ini benar-benar abnormal. Mata Huo Xuan kemudian melirik ke arah belakang. Dan dia pun kali ini mengatakan, sepertinya 2 orang yang ada di belakang kita itu adalah orang-orang dari klan Hun. Xiaoyan hanya tersenyum. Kemudian jawabnya, kita telah terjerat pertempuran dengan mereka selama 1 bulan ini. Namun sayangnya, kemunculan badai energi telah merusak rencana kita untuk membunuh mereka berdua. Ucapan Xiaoyan membuat Huo Xuan dan juga Huo Xi terlihat sangat tercengang. Mereka tahu Hunya dan juga Hunli berada di bintang 8 Dawson. Namun Xiaoyan mengatakan hampir saja membunuh mereka berdua. Huo Xuan kemudian tersenyum sambil mengatakan, badai energi ini telah menyapu seluruh tingkat kedua dari makam surgawi. Satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah memasuki gerbang dari level ketiga. Kita sudah cukup dekat dengan gerbang level ketiga itu dan seharusnya bisa memasukinya sebelum badai energi datang. Maka dari itu kita harus mempercepat pergerakan ini. Kita mungkin bisa saling menjaga satu sama lain selama periode waktu ini. Bagaimana menurutmu, saudara Xiaoyan? Xiaoyan hanya tersenyum. Lalu dia menjawabnya, baiklah, tidak menjadi masalah. Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat Huo Xuan dan juga Huo Xi hanya bisa tersenyum. Kesepakatan ini adalah sesuatu yang akan saling menguntungkan. Pada akhirnya, mereka berempat bergerak dengan cukup cepat dan tatapan matanya menyapu dengan hati-hati di sekeliling tempat dari jalan yang mereka lewati. Hunya yang ada di belakang sana terlihat cukup murung ketika melihat Huo Xuan dan juga Huo Xi bergabung dengan kelompok Xiaoyan. Hal ini membuat Hunya mengatakan, sungguh tidak terduga orang-orang dari klan Yan itu sebenarnya bergabung dengan kelompok Xiaoyan. Kekuatan bertarung mereka berempat akan sangat menakutkan. Jika kita melakukan penyerangan, pasti tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Setelah mengatakan hal tersebut, ekspresi brutal pun muncul di raut wajah dari Hunya. Kemudian dirinya sekali lagi mengatakan, kalian bisa bersenang-senang sedikit lebih lama untuk saat ini, dan tidak ada satu pun dari kalian yang bisa melarikan diri begitu kita semuanya memasuki level ketiga dari makam surgawi. Setelah berkata seperti itu, tubuh dari Hunya dan juga Hunli bergerak dengan sangat cepat. Mereka juga menuju pintu gerbang dari level ketiga makam surgawi ini. Pelarian dari banyak orang berlanjut hampir setengah hari. Hal tersebut membuat kelompok dari Xiaoyan sebenarnya terlihat cukup kelelahan karena dogi yang terus mereka keluarkan. Namun untungnya mereka masih bisa mengatasi masalah seperti ini karena memiliki banyak inti energi yang tersisa di tangan mereka. Tatapan mata Xiaoyan
sesekali melihat ke arah belakang, dan badai energi itu belum menghilang dari tempat ini. Sementara Sun Er, tatapan matanya melihat ke arah depan. Kemudian dia mengatakan, "Kakak Xiaoyan, kita sebenarnya sudah cukup dekat dengan gerbang dari level ketiga." Mendengar ucapan dari Sun Er, membuat Xiaoyan dan juga Huo Xuan terlihat cukup senang. Tatapan mata mereka juga melihat ke arah depan, dan samar-samar bisa merasakan sebuah energi yang cukup kuat dan tidak lain. Energi seperti ini dipancarkan dari gerbang level ketiga. Xiaoyan kemudian mengatakan, "Kalau begitu, mari kita tambah kecepatan." Sekali lagi, mereka berempat telah melesat dengan cepat. Kelompok dari Hunya dan juga Hunli yang ada di belakang sana juga bisa merasakan bahwa sebenarnya mereka sudah dekat dengan gerbang ketiga ini. Raut wajah Hunya dan juga Hunli menjadi lebih bersemangat ketika mengetahui hal itu. Kita berpindah ke gerbang ketiga dari makam surgawi. Di sana, gerbang ini sendiri telah tertutupi oleh tirai energi yang telah turun dari langit. Hal ini tampak seperti dinding surgawi yang tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Empat sosok telah duduk di depan tirai energi yang tidak lain. Itu merupakan kelompok dari Gu Qingyang, dan salah satu dari mereka mengangkat kepalanya lalu mengatakan, sebenarnya mereka semuanya telah datang, dan di belakangnya juga ada badai energi yang sangat besar. Seperti yang diharapkan, pria berjubah perak dan juga pria kekar hanya bisa menghela napas ketika mendengar ucapan dari Gu Qingyang. Selanjutnya, Gu Qingyang melihat pada Gu Zhen sambil mengatakan, "Gu Zhen, kau benar-benar terlihat sangat tenang. Itu adalah badai energi. Jika kita tersapu olehnya, tidak ada satu dari kita yang akan selamat." Mendapatkan perkataan seperti itu membuat Gu Zhen hanya bisa tersenyum, lalu menjawabnya, "Bukannya aku bersikap tenang, tapi jika aku panik, hal itu juga tidak ada gunanya. Ditambah lagi, Jenderal pertama Gu Qingyang ada di tempat ini. Skenario terburuk kemungkinan tidak akan pernah terjadi." Ucapan tersebut membuat Gu Qingyang hanya bisa mengatakan, "Dasar kau ini." Detik berikutnya, Gu Qingyang pun berkata, "Tirai energi yang ada di gerbang ini telah memadat, dan kita semuanya hanya bisa masuk setelah dengan paksa membuat terowongan. Namun, dengan hanya kekuatan kita berempat, melakukan tugas seperti itu tidaklah mudah. Makanya, kita harus menunggu yang lainnya tiba. Meskipun kita sudah datang terlebih dahulu di tempat ini." Gu Zhen sambil menggelengkan kepalanya, dia pun menjawab, apakah sebenarnya Jenderal pertama Gu Qingyang terlalu takut kelelahan untuk menghadapi situasi setelah memasuki gerbang dari level ketiga ini? Gu Qingyang hanya tersenyum dan tidak membantah ucapan dari Gu Zhen. Segera setelah itu secara perlahan dia berdiri. Tatapan matanya melihat ke arah langit sambil berkata, Sun Er dan juga yang lainnya, mereka telah datang. Beberapa sosok pun muncul yang tidak lain merupakan kelompok dari Xiaoyan, Sun Er, Huo Xuan, dan juga Huo Xi. Huo Xuan melihat pada 4 individu yang telah duduk di depan gerbang. Dengan lembut dia pun mengatakan, "Gu Qingyang." Tidak lama kemudian mereka berempat mendarat di tanah. Selanjutnya Sun Er sambil melihat Qingyang, dia pun mengatakan, "Kakak Qingyang, kenapa kalian semuanya tidak segera masuk? Badai energi akan segera datang." Gu Qingyang hanya tersenyum tipis. Dirinya kali ini menjawab, "Tirai energi yang ada di gerbang ini telah mengeras dan harus dipatahkan secara paksa supaya kita bisa masuk ke dalam sana. Dan sebenarnya kita semuanya menunggu yang lain. Apakah kau baik-baik saja?" Sun Er hanya menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Tidak apa-apa. Kita baru saja bertarung dengan 2 orang dari klan Hun selama 1 bulan ini." Mendengar ucapan dari Sun Er membuat Gu Qingyang hanya bisa mengerutkan keningnya. Lalu dia mengatakan, apakah sebenarnya mereka berdua yang berasal dari klan Hun benar-benar berani menyerangmu? Sun Er hanya tersenyum sambil mengatakan, memang mereka telah menyerang kita, namun tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Detik berikutnya Sun Er menoleh dan melihat banyak sinar cahaya bergegas menuju tempat ini. Pada akhirnya hal itu berubah menjadi banyak sosok, karena orang-orang ini adalah mereka yang telah memasuki makam surgawi. Penampilan mereka juga terlihat cukup sengsara, sementara Hunya dan juga Hunli tetap menjaga jarak di belakang. Jelas mereka takut jika kelompok Xiaoyan kembali memberikan serangan terhadap mereka. Xiaoyan segera melihat pada Gu Qingyang lalu mengatakan, sekarang bukan waktunya untuk melakukan pertarungan dengan orang-orang dari klan Hun, karena kita
tidak memiliki banyak waktu di tempat ini. Ucapan Xiaoyan itu membuat Gu Qingyang hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia pun melangkah maju sambil mengatakan, "Semuanya, kalian seharusnya menyadari situasi yang terjadi di tempat ini. Namun, tirai energi yang merupakan pembatas dari tingkat kedua dan juga tingkat ketiga telah mengeras. Kita secara bersama-sama harus mematahkan hal ini sebelum bisa masuki level ketiga dari makam surgawi. Namun usaha seperti ini tidak akan pernah bisa dilakukan oleh satu orang. Maka dari itu, jika semua orang ingin hidup, kita harus bekerja sama untuk menghancurkan tirai energi. Jika tidak, maka kita semuanya pasti akan binasa diterjang badai energi." Ekspresi semua orang telah berubah ketika mendengar ucapan dari Gu Qingyang. Mereka merenung sejenak sebelum akhirnya secara perlahan menganggukkan kepalanya. Melihat bahwa semua orang telah setuju untuk melakukan kerjasama membuat Gu Qingyang hanya bisa mengangguk sambil tersenyum. Tatapan matanya kemudian melirik badai energi yang ada di kejauhan. Gu Qingyang lalu mengatakan, "Karena semuanya tidak keberatan, mari kita mulai. Ini adalah saranku. Jadi kelompok kita adalah orang pertama yang akan bertindak dan semuanya akan mendapatkan giliran secara merata. Tentu saja jangan salahkan diriku jika berbicara terus terang. Jika aku melihat ada orang yang bermalas-malasan atau memiliki pemikiran buruk, jangan salahkan aku jika tidak sopan." Tatapan mata dari banyak orang kemudian melihat pada Hunya dan juga Hunli yang ada di belakang. Seorang pria dengan simbol petir di dahinya yang tidak lain merupakan anggota dari klan Lei segera berkata, "Jenderal Qingyang, kau bisa yakin semua orang sekarang telah berada di perahu yang sama. Siapapun yang berniat menenggelamkan perahu ini bisa dipastikan tidak akan pernah bisa lolos." Gu Qingyang hanya tertawa sambil mengatakan, "Terima kasih banyak atas pengertiannya." Segera setelah itu Gu Qingyang melihat pada Gu Shen dan juga dua lainnya sambil berkata, "Ayo kita bertindak terlebih dahulu. Sementara Xiaoyan dan juga Sun kalian akan menjadi yang terakhir." Mendengar ucapan dari Gu Qingyang membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia mengerti bahwa sebenarnya Gu Qingyang menempatkan Xiaoyan dan juga Sun untuk menjadi orang terakhir adalah karena mereka harus memantau kelompok dari Hunya. Tidak lama kemudian, Doki yang cukup agung pun dikeluarkan dari dalam tubuh Gu Qingyang, Gu Shen, dan juga dua lainnya. Hal tersebut telah berkumpul menjadi kekuatan yang cukup mengerikan. Pada akhirnya, beng! Kekuatan mereka berempat pun membentur tirai energi dengan cukup keras. Meskipun tirai ini terlihat sangat kuat, namun akhirnya juga langsung memiliki retakan. Sebuah lubang yang tingginya 10 kaki telah muncul di tirai energi, dan dalamnya lubang itu sendiri berkisar antara 3 sampai 4 meter. Karena ini merupakan terowongan yang telah diciptakan oleh Gu Qingyang dan juga 3 orang lainnya. Semua orang bisa bernapas dengan lega ketika mereka melihat bahwa serangan dari kelompok Gu Qingyang cukup efektif untuk membuat terowongan dari tirai energi ini. Gu Qingyang dan juga 3 orang lainnya kembali mengeluarkan kekuatan Doki. Tangan mereka benar-benar dibungkus dengan doki yang cukup kuat dan diubah menjadi seperti sebuah bor. Selanjutnya, hal itu dengan kejam dimasukkan pada dinding dari tirai energi yang terlihat seperti kristal. Terowongan ini menjadi semakin dalam dan pembukaan terowongan semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih. Gu Qingyang dan juga 3 orang lainnya pada akhirnya berhenti karena terlihat sangat kelelahan, dan banyak orang sekarang telah berkerumun di belakang mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Kemudian melihat-lihat pada terowongan di tempat ini yang ternyata tirai energi ini telah membentuk seperti sebuah kristal yang terlihat sangat keras. Oleh karenanya, kemungkinan mereka semuanya akan membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk bisa menerobos tirai energi ini. Kedua pria dari klan Lei, mereka hanya bisa tertawa ketika melihat kelompok dari Gu Qingyang terlihat kelelahan. Yang kemudian 2 orang klan Lei itu pun sekarang mengatakan, "Jenderal Qingyang, izinkan kita yang melanjutkan pengeboran ini." Mendengar hal tersebut, Gu Qingyang hanya tersenyum sambil menanggapi,
Jika begitu, kita akan merepotkan saudara Lei Luo. Setelah mengatakan hal tersebut, kelompok dari Gu Qingyang pun segera mengambil langkah untuk mundur. Sementara dua orang dari anggota klan Lei, yang tidak lain merupakan Lei Luo dan satu rekannya, buru-buru mengambil langkah untuk maju. Mereka juga langsung mengeluarkan doki yang berubah menjadi cahaya terang, berkumpul di telapak tangan mereka, yang akhirnya secara bersama-sama memberikan serangan pada terowongan yang ada di hadapannya. Xiaoyan yang berada di belakang pun menoleh. Dia bisa merasakan tekanan energi yang berasal dari luar dengan cukup kuat. Hal ini membuat Xiaoyan mengatakan badai energi di luar sana semakin mendekat. Sementara Sun Er, ketika melihat kewaspadaan dari seorang Xiaoyan, dia hanya bisa mengatakan, namun kemungkinan besar badai energi itu tidak akan pernah bisa menerobos ke dalam tempat ini. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, apakah sebenarnya gerbang dari level ketiga ini akan selalu dipadatkan? Tangan dari Xiaoyan menggosok kristal energi yang benar-benar padat di sampingnya. Benda ini adalah sesuatu yang terbentuk dari kumpulan-kumpulan energi yang sangat menakutkan di makam surgawi ini. Barulah pada saat itu, kumpulan energi ini telah membentuk tirai energi yang benar-benar luas dan juga tebal. Sun Er hanya bisa menganggukkan kepalanya, kemudian dia menjawab perkataan dari Xiaoyan. Benar, ada desas-desus bahwa tirai energi ini telah mengeras. Bahkan ketika 8 klan kuno pertama kali masuk ke dalam tempat ini, dan setelah bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, energi padat ini masih tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mencair. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia merasa makam surgawi memanglah tempat yang sangat misterius. Terowongan kali ini telah menjadi lebih panjang, tapi dua orang dari klan Lei sudah tidak mampu melanjutkan pembuatan terowongan ini karena mereka sekarang juga sudah kelelahan. Pada akhirnya, satu demi satu kelompok bergiliran maju untuk membuat terowongan yang lebih dalam supaya bisa menembus ke level ketiga dari makam surgawi. Sekitar 10 menit kemudian, bung! Sebuah suara yang sangat mengguncang tiba-tiba saja bisa didengarkan oleh banyak orang di dalam terowongan. Yang tidak lain, itu merupakan badai energi di luar sana yang telah menghantam tempat ini, namun tidak menimbulkan kerusakan apapun. Semua orang hanya bisa mengatakan, sebenarnya badai energi telah menabrak tirai energi yang ada di tempat ini. Namun untungnya, kita sudah memasuki terowongan. Jika sampai kita dihantam oleh badai energi itu, kemungkinan kita semuanya akan meninggal. Gu Qingyang sekarang telah mengangkat alisnya, kemudian dia kembali mengatakan, semuanya, cepatlah. Gu Qingyang mengatakan hal tersebut meskipun mereka semuanya telah aman di dalam terowongan ini. Namun, di dalam hati Gu Qingyang memiliki perasaan yang cukup aneh dan juga tidak nyaman. Tapi dia tidak tahu perasaan semacam ini berasal dari mana. Semua orang hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Gu Qingyang. Dan saat ini adalah kelompok dari Huo Xuan yang segera melangkah maju untuk membuat terowongan. Semua orang telah mendapatkan gilirannya masing-masing, tidak terkecuali Xiaoyan dan juga Sun Er. Dan memecahkan lapisan kristal yang ada di tempat ini tidak sesulit yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Meskipun lapisan kristalnya sangat keras, namun hal ini bisa dihancurkan dengan mudah menggunakan api surgawi milik Xiaoyan dan juga Sun Er. Hun Ya dan juga Hun Li, mereka juga telah melakukan kerjasama setelah diawasi oleh kelompok Xiaoyan. Jelas apa yang dilakukan Hun Ya dan juga Hun Li terlihat sangat malas-malasan, namun tidak ada waktu untuk membuat keributan di tempat ini. Bagaimanapun juga, orang seperti Hun Ya dan juga Hun Li harus diurus ketika semua orang berhasil keluar dari dalam terowongan. Selama periode waktu ini, mata dari Xiaoyan juga telah melihat dua orang dari klan Yao yang telah memasuki makam surgawi. Kelompok ini dipimpin oleh pria yang cukup misterius dan juga seorang wanita cantik. Dari aura keduanya, mereka sepertinya telah berada di bintang ke-7 dari kelas Daosun. Kekuatan bertarung mereka berdua tampaknya lebih rendah dari kelompok Hun Ya dan juga Hun Li. Tatapan mata dari dua orang ini ketika melihat pada Xiaoyan
terlihat tidak ramah, tapi Soyen terlalu malas untuk membuat keributan dengan mereka berdua. Suara gemuruh pada akhirnya terus muncul di dalam terowongan. Soyen menutup matanya sedikit, tapi tiba-tiba saja Soyen bisa mendengar sebuah suara yang tidak biasa. Hal ini membuat Soyen melihat pada dinding kristal yang ada di sebelah kirinya. Dia kemudian menyentuh dengan tangannya sendiri dan menemukan lapisan cairan energi yang samar merembes keluar dari dalamnya. Hal tersebut membuat Soyen cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, sebenarnya ini adalah mata Soyen kemudian menyapu pada kedua sisi dari dinding kristal. Tubuhnya berhenti sejenak. Segera setelah itu Soyen menjentikkan jarinya. Dua pilar energi pun muncul yang akhirnya menabrak dinding kristal yang ada di samping kanan dan juga kiri Soyen. Tindakan yang dilakukan Soyen ini benar-benar menarik perhatian dari banyak orang. Mereka semuanya segera melihat Soyen dengan penuh keheranan. Sementara Gu Qingyang hanya mengeritkan dahinya lalu mengatakan, Soyen, apa yang kau lakukan? Namun Soyen hanya mengerutkan keningnya. Segera setelah itu dia mengatakan, sebenarnya dinding kristal ini akan segera menutup. Ucapan dari Soyen itu telah membuat suasana di tempat ini berubah menjadi sangat sunyi. Ekspresi Gu Qingyang dan juga yang lainnya telah berubah menjadi sangat jelek. Mereka mengamati dinding yang ada di samping kanan dan juga kiri sambil mengatakan, jabingan, sebenarnya tempat sialan macam apa seperti ini? Wajah dari Gusen juga telah berubah menjadi cukup muram. Dia segera berjalan ke sisi samping dari dinding kristal, kemudian menyentuh dengan tangannya. Hal tersebut membuat Gu Qingyang segera berkata, sebenarnya ada sesuatu di dalam dinding kristal ini. Baru saja Gu Qingyang berkata seperti itu, pada akhirnya, ada serangan yang cukup kejam menghancurkan dinding kristal. Garis retakan pun langsung terbentuk dan sesuatu yang berwarna putih salju kali ini telah bergoyang-goyang di dalam dinding kristal. Sebuah zat seperti cairan telah merebes keluar dari dalam tubuh makhluk ini dan akhirnya dengan cepat membentuk lapisan-lapisan kristal yang sangat tipis. Melihat penampakan seperti itu membuat Soyen segera mengatakan, sebenarnya makhluk-makhluk ini telah mengeluarkan energi untuk memperbaiki dinding kristal. Tatapan mata dari Gu Qingyang dan juga orang-orang lainnya telah terfokus pada serangga yang cukup kecil dan juga berwarna putih salju. Raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup pucat, yang pada akhirnya mengatakan sebenarnya makhluk ini merupakan serangga pemakan kuno. Soyen yang tidak tahu tentang makhluk ini pun akhirnya bertanya, apa itu serangga pemakan kuno? Suner yang ada di samping Soyen segera menjelaskannya dengan lembut. Serangga pemakan kuno merupakan binatang ajaib kecil yang telah hidup dari zaman kuno. Tubuh mereka benar-benar kecil, tapi jumlahnya tidak terbatas. Dan serangga pemakan kuno ini seperti namanya, mampu melahap segalanya. Setelah itu, mereka akan mengeluarkan energi murni. Awalnya, hal semacam ini seharusnya sudah punah. Namun tidak disangka bahwa kita akan bertemu mereka di tempat ini. Raut wajah Gu Qingyang juga telah berubah menjadi cukup muram. Lalu, dia mengatakan, tirai energi ini seharusnya adalah sesuatu yang dibuat oleh serangga pemakan kuno. Sungguh tidak terduga, kita benar-benar menerobos masuk ke sarang mereka. Jika sampai mereka semuanya terbangun, bahkan tidak akan ada ampas yang tersisa dari diri kita. Gusen segera menunduk dan dia menyentuh tanah yang ada di bawahnya secara perlahan. Dirinya pun mengatakan, sepertinya bukan hanya tirai tipis ini, mungkin saja cukup banyak energi yang ada di dalam makam surgawi adalah sesuatu yang telah diciptakan oleh mereka. Hunya tiba-tiba saja tertawa sambil berkata, Gu Qingyang, apakah kau sebenarnya berencana membuat kita semuanya terbunuh di tempat ini? Gu Qingyang hanya melirik pada Hunya. Kemudian dia berkata dengan acuh tidak acuh, dengan membawa kalian semuanya masuk ke dalam terowongan ini. Setidaknya aku telah membuat kalian hidup sampai sekarang. Jika kita tidak memasuki terowongan, maka kalian semuanya pasti akan mati, ditabrak oleh badai energi. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Dinding kristal di kedua sisi secara perlahan telah menutup, dan kita harus bekerja sama untuk membuka terowongan ini secepat mungkin. Jika tidak, kemungkinan kita semuanya akan terkubur di dalam tempat ini. Mendengar ucapan dari Gu Qingyang yang membuat semua orang hanya bisa menganggukkan kepalanya. Situasi sekarang memang sangat genting. Selanjutnya, tatapan mata dari Gu Qingyang juga melihat pada banyak orang. Lalu dia mengatakan, semuanya harus berhenti untuk menahan kekuatan mulai saat ini. Namun tentu saja, aku tidak akan menghentikan kalian jika kalian ingin mati. Sudahlah, mari kita mulai untuk membuat terowongan lebih dalam.
Semua orang kembali menganggukkan kepala mereka dan dengan cepat melangkah maju sambil mengedarkan doki dari dalam tubuh mereka. Dalam sekejap, suara gemuruh pun terdengar di dalam tempat ini karena semua orang telah melakukan kerjasama membuat terowongan menjadi lebih dalam lagi. Di saat semua orang telah bergabung membentuk terowongan ini dengan cepat, dinding kristal di kedua sisi secara perlahan juga telah mulai bergoyang. Pada akhirnya, orang-orang hanya bisa menemukan bahwa sebenarnya kedua sisi dari dinding kristal secara perlahan telah menutup. Melihat hal tersebut, ekspresi di raut wajah dari Gusen terlihat sangat serius. Kemudian dia mengatakan ada peningkatan jumlah dari serangga pemakan kuno ini. Gusen bisa melihat banyak cairan energi dalam jumlah yang tidak terbatas telah merembes keluar dari dinding kristal. Setelah itu, cairan energi ini pun memadat dan berubah menjadi kristal-kristal yang keras. Jika hal seperti ini terus berlanjut, maka terowongan akan benar-benar menutup dan semua orang tidak akan pernah mampu menembus dinding ini. Xiaoyan kemudian menggelengkan kepalanya lalu berkomentar, kita tidak bisa melakukan hal seperti ini terus-menerus. Gu Qingyang hanya bisa mengangkat alisnya sambil mengatakan, tidak ada pilihan lain. Kita hanya bisa melakukannya terlepas dari seberapa tidak efektifnya hal ini. Jika kita tidak bergerak, maka kita semuanya akan mati terkubur di dalam dinding kristal. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dia melihat pada kedua sisi dari dinding dan samar-samar memang menemukan sosok serangga di balik dinding kristal. Jumlah mereka benar-benar sangat banyak yang kemudian membuat Xiaoyan mengatakan, kita harus menghalangi kecepatan dari penutupan dinding kristal. Gu Qingyang hanya bisa menggelengkan kepalanya mendengar ucapan dari Xiaoyan yang kemudian dia berkomentar, percuma saja, setiap serangan yang kita lakukan akan langsung ditelan oleh serangga pemakan kuno ini dan menyerangnya secara acak hanya akan membuat mereka mengeluarkan energi yang lebih besar lagi. Setelah mengatakan hal itu, Gu Qingyang pun melambaikan lengan baju dan mengeluarkan doki yang cukup kuat, lalu menghantam sisi dari dinding kristal. Akhirnya, banyak orang yang ada di tempat ini bisa menyaksikan serangan doki yang dilakukan oleh Gu Qingyang dalam sekejap langsung menghilang setelah bersentuhan dengan dinding kristal ini. Gelombang demi gelombang cairan energi langsung mengalir dengan cepat dari tempat doki milik Gu Qingyang menghilang. Ekspresi ketakutan telah muncul di raut wajah dari Xiaoyan ketika menyaksikan adegan seperti ini. Serangga putih kecil mungkin memang tidak mencolok, tapi mereka memiliki kekuatan misterius yang bisa melahap berbagai energi yang menyerang mereka. Hal ini membuat Xiaoyan berkata dalam hati, serangga pemakan kuno ini telah bersembunyi di balik dinding kristal dan menyerang mereka memanglah tidak efektif. Namun, serangga-serangga ini pasti juga akan segera berkumpul di depan kita. Bukankah berarti kita semuanya akan disegel sampai mati di dalam tempat ini? Raut wajah dari Gu Qingyang terlihat sangat terkejut ketika dia melihat Xiaoyan yang telah terdiam. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Detik berikutnya, salah seseorang menghantam terowongan yang ada di depan. Namun, terowongan ini tidak hancur dan hanya penyok sedikit. Orang yang melakukan hantaman tersebut langsung mengatakan, sebenarnya serangga pemakan kuno telah ada di hadapan kita. Ekspresi dari banyak orang yang ada di tempat ini telah berubah menjadi cukup jelek. Mereka juga terlihat sangat panik, tidak menyangka bahwa semuanya akan terjebak di dalam tempat ini. Beberapa orang yang tidak ingin mati sia-sia, mereka mengeluarkan doki dan kemudian kembali memberikan pukulan pada dinding kristal. Namun hal tersebut hanya berakhir dengan sia-sia karena tidak bisa menimbulkan dampak sedikit pun pada dinding kristal ini. Semua orang hanya saling berhadapan. Kemudian tatapan mata mereka melihat pada Gu Qingyang sambil mengatakan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi dari Hunya juga telah berubah menjadi cukup pucat. Lalu dia mengatakan, Gu Qingyang benar-benar taktik yang bagus untuk membuat kita semuanya mati di dalam tempat ini. Xiaoyan hanya mengangkat alisnya. Dia maju 2 langkah sambil mengatakan, sudahlah, jangan berdebat. Aku akan mencoba mencari cara yang terbaik. Gu Qingyang hanya menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, tidak ada gunanya. Xiaoyan tidak peduli dengan ucapan dari Gu Qingyang. Dia mengepalkan tinju. Namun, Xiaoyan tidak mengeluarkan doki. Sebaliknya, dia mengeluarkan api berwarna ungu coklat. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, suhu di dalam terowongan ini telah berubah menjadi sangat panas. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan api ungu coklat telah meluncur ke depan.
Akhirnya, api itu pun membakar dinding kristal yang ada di depan sana. Semua orang cukup tercengang ketika melihat ada sebuah lubang yang muncul dari pembakaran api ungu coklat. Dan sebenarnya, serangga pemakan kuno yang tidak terhitung jumlahnya tidak mampu menahan panasnya api surgawi yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Melihat hal tersebut membuat Xiaoyan bisa menarik nafas dengan lega sambil mengatakan, sepertinya kita semuanya memiliki sebuah harapan. Serangga pemakan kuno ini tidak bisa melahap api surgawi. Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat semua orang juga terlihat cukup gembira. Sementara Hunya tiba-tiba saja berkata, jika begitu Xiaoyan, cepatlah buka terowongan ini. Xiaoyan mengabaikan ucapan dari Hunya. Tatapan matanya melihat pada Huoxi dan juga seorang pria dari klan Yao yang tidak lain merupakan Yao Xingji. Kemudian Xiaoyan mengatakan, aku akan bertanggung jawab untuk membuka terowongan ini, sementara kalian menahan sisi kanan juga sisi kiri dari dinding kristal menggunakan api surgawi. Dengan begitu, kalian bisa memperlambat laju penutupan dari dinding kristal ini. Dan pekerjaan semacam itu seharusnya tidak sulit untuk kalian berdua. Suner yang berada di samping Xiaoyan kemudian mengatakan, wanita berbaju merah ini merupakan seorang dari klan Yan dan dia bernama Huoxi. Dia merupakan pemilik dari api teratai merah yang memiliki peringkat ke-8 dari peringkat api surgawi. Sementara pria dari klan Yao, dia bernama Yao Xingji yang memiliki julukan sebagai manusia obat di dalam klan Yao. Level alkemisnya juga sangat luar biasa. Jantung Xiaoyan berdebar ketika dia melihat pada Huoxi lalu mengatakan, api teratai merah. Sementara Huoxi hanya menganggukkan kepalanya melihat keterkejutan di raut wajah Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya tersenyum ketika melihat Huoxi dan juga Yao Xingji setuju dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan mengatakan, selain itu semua orang harus menyadari usaha besar macam apa yang akan dilakukan untuk membuka dinding kristal ini menggunakan api surgawi juga sangat melelahkan. Dan aku seorang diri tidak akan mampu bertahan lama melalui semua itu. Oleh karenanya, selain Huoxi dan juga Yao Xingji, aku membutuhkan inti energi yang ada di tangan kalian. Semua orang cukup terkejut ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan. Kelompok dari Guqingyang tidak banyak berkomentar. Mereka segera menganggukkan kepalanya dan beberapa anggota dari klan kuno lainnya juga tidak keberatan dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Kedua orang dari klan Lei tiba-tiba saja mengatakan, saudara Xiaoyan, kau mungkin memang berterus terang, tapi kata-katamu juga masuk akal. Ini adalah inti energi yang telah kita kumpulkan selama periode waktu ini. Kedua orang dari klan Lei itu segera melemparkan tas yang berisi inti energi kepada Xiaoyan. Di dalamnya kemungkinan ada lebih dari 100 inti energi. Melihat dua orang dari klan Lei telah memberikan inti energi mereka, hal itu pun disusul dengan orang-orang yang lainnya. Xiaoyan hanya tersenyum ketika berhasil mengambil semua tas yang berisi inti energi dari banyaknya orang yang ada di tempat ini. Detik berikutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada Hunya dan juga Hunli. Kemudian Xiaoyan mengatakan, bagaimana dengan kalian berdua? Apakah tidak ingin menyerahkan inti energi itu? Hunya hanya bisa memprotes ucapan Xiaoyan, kau telah banyak mengambil inti energi dari orang-orang di tempat ini. Apakah hal itu belum cukup? Sambil tersenyum, Xiaoyan mengatakan, terlepas dari apakah itu cukup atau tidak, aku masih menginginkan inti energi yang ada di tangan kalian sebagai hadiah. Sun Er hanya tersenyum ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan yang sengaja memprovokasi Hunya dan juga Hunli. Dan selanjutnya, Xiaoyan pun mengatakan, namun tentu saja aku tidak memaksa kalian untuk menyerahkan inti energi itu. Tapi, tolong berbaliklah dan pergi dari terowongan ini. Dalam sekejap saja raut wajah Hunya dan juga Hunli telah berubah menjadi cukup jelek ketika Xiaoyan menyuruh mereka berdua untuk meninggalkan tempat ini jika tidak ingin menyerahkan inti energi yang ada di tangan mereka. Hal tersebut membuat Hunya merasa tidak berdaya yang pada akhirnya mengeluarkan tas berisi inti energi kemudian dilemparkan pada Xiaoyan sambil mengatakan, ambillah ini dan cepatlah bekerja. Bisa mendapatkan inti energi dari Hunya dan juga Hunli membuat Xiaoyan hanya bisa tersenyum dengan puas.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan benar-benar mampu membuat banyak orang bisa keluar dari tempat ini ketika dia sudah menggunakan api surgawinya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.